Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini bertemu lagi dengan saya Arfa Ismail Albar. Dalam kesempatan sore ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan fikih muamalah. Para netizen yang budiman, segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, fikih muamalah sangat penting dalam syariat agama Islam. Karena kalau fikih ibadah membahas tentang sholat, puasa, zakat, haji, maka fikih muamalah ini membahas hubungan antara manusia dengan manusia, melibatkan berbagai akad, misalnya jual beli, hutang piutang, sewa, dan sebagainya. Bahkan setelah berkembang, fikih muamalah ini juga membahas tentang berbagai akad yang kekinian, adanya jual beli online, kemudian ada pay letter dan sebagainya. Dalam kesempatan ini perlu kami tekankan bahwa dalam bermuamalah, namanya akad itu satu hal yang penting, karena dari akad itulah kunci keabsahan muamalat yang kita lakukan itu agar tidak melanggar aturan syariat. Khusus kesempatan hari ini atau pada saat ini kami akan membahas tentang kerjasama, akad kerjasama. Berangkat dari sebuah pertanyaan, apa bedanya kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dibandingkan kerjasama atau akad kerjasama antara sesama pemilik modal? Dari fikih muamalah yang ada dalam agama Islam, paling tidak kami mengedepankan atau membahas dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Secara garis besar, akad mudharabah ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib, di mana dalam akad mudharabah ini modal 100% dari sahibul mal, pengelolaan ada pada mudharib. Kemudian untung bagaimana? Untung disebut nisbah. Lah nisbah ini besarnya sesuai pembahasan, sesuai kesepakatan antara pemilik modal atau sahibul mal dan yang mengelola atau mudharib. Kemudian itu kalau untung, kalau rugi bagaimana nanti? Nah, dalam akad mudharabah, kerugian atau resiko 100% menjadi tanggungan dari sahibul mal atau pemilik modal, dengan catatan sama-sama saling percaya, sama-sama jujur, sama-sama mengedepankan keadilan. Artinya seandainya ada kerugian atau resiko yang harus ditanggung, itu bukan timbul karena kelalaian dari pengelola. Itu sedikit atau ringkasan dari tentang akad mudharabah. Sedangkan yang kedua yaitu akad musyarakah. Kalau tadi akad mudharabah antara pemilik modal dengan pengelola, maka akad musyarakah ini akad kerjasama terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyertakan modal. Pihak A, B, C, atau mungkin lebih dari 3 pihak, semua menyertakan modal. Kemudian pengelolaan semua juga bisa mengelola. Nanti ada perhitungannya tersendiri. Kemudian masalah keuntungan bagaimana? Lah keuntungan ini juga dibagi sesuai dengan proporsi pemodalan yang diberikan. Sedangkan untuk kerugian atau resiko yang ada, demikian juga menjadi tanggung jawab bersama sesuai proporsi permodalan yang dimasukkan dalam kedua atau dalam akad yang kedua, yang saya keterangkan kedua, yang saya maksud adalah musyarakah ini. Dari perbandingan tersebut sebenarnya ada plus minusnya, di mana sebagai analisa kritis dari kedua akad ini, kami perlu sampaikan bahwa kalau mudharabah itu sebaiknya atau lebih cocok kepada sahibul mal yang sifatnya pasif.
sehingga beliau tidak ikut mengelola, cukup menanamkan saham atau menanamkan modalnya saja, dipercayakan kepada pihak kedua untuk mengelola. Sedangkan untuk yang musyarakah ini secara tanggung jawab atau secara resiko ini lebih adil karena ditanggung secara bersama. Makanya tadi kami sampaikan kedua hal memiliki nilai negatif dan positifnya masing-masing. Adapun secara syariat, kedua akad ini syar'i. Syar'i artinya halal. Banyak fatwa yang telah memfatwakan bahwa fatwa tersebut berisi bahwa baik mudharabah maupun musyarakah itu sesuai dengan aturan agama Islam. Prinsipnya adalah tidak saling merugikan, tidak saling ada tipu daya di antara kedua belah pihak. Itulah muamalah dalam agama Islam. Kemudian untuk perkembangan sekarang, prinsip-prinsip akad mudharabah dan musyarakah ini sebenarnya dapat kita jumpai bahkan di dalam bank-bank yang berlabel bank syar'i, di mana ada deposito yang menggunakan sistem mudharabah atau akad lain yang dengan sistemnya musyarakah. Tentu saja sebagai muslim kita bisa memilih akad-akad yang sesuai dengan syariat agar apa yang kita usahakan dalam rangka ikhtiar kesejahteraan di dunia dan tentu saja untuk di akhirat kita itu tidak melanggar aturan syariat yang ada. Bahkan untuk secara umum memang manusia itu harus berikhtiar untuk itu. Oleh karena itu ikhtiar kita jangan sampai melewati atau melanggar aturan syariat yang ada. Dalam hal muamalah tentu saja muamalah yang baik bukan hanya mengedepankan keuntungan finansial, akan tetapi muamalah yang dilandasi keadilan, keterbukaan, transparansi bukan hanya menguntungkan secara finansial, tapi ada keberkahan yang dapat kita rasakan, yang akibatnya atau manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi bahkan sampai akhirat. Cukup sekian sedikit dari saya, Arfa Ismail Albar, tentang akad mudharabah dan akad musyarakah. Semoga menambah wawasan dan menjadikan pengertian untuk kita semua bagi para pelaku bisnis, pelaku ekonomi syariah, agar bisa memperhatikan sehingga akad-akad yang dilakukan lebih syar'i dan sesuai dari agama kita dan akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.